Oke, selamat pagi untuk anak-anak Mister Hotang secara keseluruhan untuk kelas 12. Hari ini nakku, kita akan lanjut kembali materi yang baru di hari yang baru dengan semangat yang baru, yaitu karakteristik negara kesatuan. Ya, karakteristik negara kesatuan. Sebelum kita membahas materi ini nakku, silahkan diperhatikan ada gambar di samping. Setelah Anda perhatikan apa yang ada dalam benak Anda, lalu apa yang bisa Anda amati dari gambar tersebut. Kalau kita lihat cara sederhana dari gambar itu nakku, inilah dia menggambarkan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita nakku pada materi ini adalah Bapak harapkan anak-anak kami bisa memahami, bisa mengetahui bagaimanakah atau apakah yang menjadi karakteristik NKRI, serta anak-anak kami mampu dan sanggup mampu menanamkan ataupun nanti Anda bisa menanamkan kesadaran berkonstitusi. Kesadaran berkonstitusi. Oke, anakku, kita mulai yaitu karakteristik NKRI. Kalau kita lihat di layar situ dikatakan dikutip dari Ensiklopedia Britannia mengatakan bahwa negara kesatuan itu adalah sistem organisasi politik di mana semua kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat. Semua kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat. Dan di situ nanti pemerintah pusat akan melimpahkan wewenang ke unit subnasional dan menyalurkan keputusan untuk langsung diimplementasikan. Kemana? Inilah melalui pemerintah daerah yang ada di negara kita. Sementara itu kita lihat lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa negara kesatuan itu mempunyai makna negara yang kedaulatannya keluar dan ke dalam. Ini adalah untuk mengatur, memimpin seluruh daerah negara berada pada pemerintah pusat. Kalau kita lihat kedaulatan NKRI yang menyangkut ke dalam dan keluar, ini bisa kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Di situ ada kedaulatan negara kita baik ke dalam dan keluar. Kita ambil kedaulatan keluar yaitu bahwa Indonesia ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini salah satu contoh kedaulatan keluar. Sedangkan kalau kedaulatan ke dalam adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu. Lagi kita lihat kedaulatan ke dalam nakku yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini beberapa contoh yang menyangkut kedaulatan negara Indonesia menyangkut ke dalam dan keluar. Kita lihat gambar yang di bawah itu tadi seperti yang Mister katakan di awal, itu menggambarkan ciri khas karakteristik NKRI. Baik dari segi budaya, bahasa, dan juga pulau kita yang begitu banyak bahkan beribu-ribu pulau. Oke, kita lihat yaitu ciri-ciri NKRI. Ciri-ciri negara kesatuan adalah ini mempunyai kekuasaan tertinggi di semua bidang dan juga mempunyai wewenang untuk memutuskan tingkat terakhir mengenai segala sesuatu dalam negara. Kalau kita kaji menyangkut ciri-ciri negara kesatuan ini, banyak bisa kita temukan dari berbagai sudut pandang. Kalau kita lihat misalnya dari sudut pandang wawasan Nusantara. Lalu kita lihat lagi cara pandang dari yaitu sistem politiknya. Lalu kita lihat lagi dari sosial budayanya. Sedangkan di sini kita kaji adalah menurut C.F. Strong dalam buku Ilmu Negara dikatakan adalah ada dua yang menjadi ciri khas NKRI. Ciri khas negara kesatuan. Yang pertama adalah supremasi dan juga parlemen pusat. Artinya apa? Hanya badan legislatiflah yang mempunyai wewenang, hanya badan legislatiflah yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
Lalu untuk mengatur segala sesuatu dalam negara, itu yang dikatakan legislatif. Siapakah di situ legislatif? Itulah ada MPR, DPR dan juga DPRD. Itu ya anakku diingat. Sedangkan ciri yang kedua adalah tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Artinya apa? Hanya badan legislatif yang tadilah, parlemen pusat tadilah yang memiliki wewenang dalam negara Anda. Contoh wewenangnya apa? Yaitu merancang dan membuat undang-undang. Sehingga nanti ini yang akan diimplementasikan kepada setiap daerah, baik provinsi dan juga kabupaten ataupun kota madya. Kita lihat lagi yang berikutnya adalah negara kesatuan ataupun negara Indonesia, salah satu adalah negara kesatuan mempunyai dua sistem. Ini secara umum. Yang pertama sistemnya adalah sentralisasi, yang kedua sistem desentralisasi. Kalau dikatakan aku sistem sentralisasi di sini berarti pemerintah pusat yang mengatur secara keseluruhan dan daerah tinggal melaksanakan. Itu. Sedangkan kalau dikatakan desentralisasi adalah dari pemerintahan pusat itu nanti akan melimpahkan sebagian wewenangnya kepada daerah, yaitu ataupun daerah otonom untuk mengurus ataupun mengatur daerahnya sendiri. Ya, kita lihat di situ. Dikatakan bahwa desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Berarti di sini diberikan kesempatan kepada setiap daerah ataupun provinsi, kabupaten ataupun kota madyanya untuk mengurus daerah ataupun kabupaten masing-masing. Akan tetapi ya, perlu diingat anakku, akan tetapi ada yang tidak bisa diberikan kepada daerah otonom. Ada yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah pusat itu sendiri kepada daerah. Yang manakah itu? Yang pertama adalah kewenangan dalam bidang politik luar negeri. Ini tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah, semua wewenangnya harus dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena ini menyangkut politik luar negeri. Ya, masih ingat ya anakku, politik luar negeri Indonesia yaitu apa? Bebas dan aktif. Ini. Yang kedua menyangkut agama, karena ini bersifat universal. Semuanya juga harus diatur oleh pemerintah pusat. Justisi, artinya anakku, justisi di sini adalah menyangkut badan-badan peradilan yang ada di wilayah NKRI. Mulai dari pusat, provinsi sampai kepada kabupaten. Ini pun harus diatur oleh pusat. Lalu kita lihat Hankam ataupun pertahanan dan keamanan melalui TNI dan juga Polri kita. Ini pun tidak boleh ya, harus juga pemerintah pusat yang mempunyai wewenang. Lalu kita lihat moneter serta fiskal nasional. Moneter di sini aku apa? Pemerintah pusat yang mempunyai wewenang untuk mengatur peredaran ya, uang dalam negara kita ataupun masyarakat, itu moneter. Sedangkan fiskal nasional ini menyangkut pajak, ya, pajak yang ada di negara kita dan juga pendapatan nasional kita. Ini menyangkut yang namanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah secara otonom, tapi harus juga dilakukan oleh pemerintah pusat yang akan bertanggung jawab untuk hal itu, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, Hankam, dan juga moneter dan juga fiskal. Yang berikutnya adalah kita kaji bagaimanakah Anda warga negara setelah belajar menyangkut ciri khas dan juga dinamika Indonesia kita, dituntut harus sanggup menunjukkan kesadaran berkonstitusi. Kesadaran berkonstitusi nakku artinya secara konseptualnya adalah sebagai kualitas kita, Anda warga negara yang mampu memancarkan wawasan kita, pandangan kita, sikap kita, dan juga perilaku Anda yang nantinya bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan. Yang manakah itu cita-cita itu? Tetap kembali kepada pembukaan UUD 1945 ataupun sering disebut dengan tujuan nasional. Ini cita-cita. Tapi karena dikatakan tadi kesadaran berkonstitusi nakku ini menyangkut wawasan kita, sikap kita, dan perilaku kita, berarti kita, Anda dituntut sanggup melihat, ya, sanggup berbuat. Salah satu contoh kesadaran berkonstitusi adalah Anda harus sanggup berusaha menerima, ya, menerima perbedaan yang ada. Lalu kita lihat dari segi yaitu sikap kita, ya.
Anda harus sanggup berbuat menaati peraturan yang ada. Lalu kita lihat menyangkut wawasan, berarti Anda lah di situ warga negara itu. Bagaimana Anda menerima yang namanya masyarakat, warga negara yang ada di sekitar kita yang jelas-jelas berbeda. Karena berkonstitusi di sini adalah Anda harus sadar bagaimanakah melaksanakan yang namanya undang-undang dasar kita tadi. Berarti di sini warga negara. Kalau sudah itu nanti bisa kita lakukan, nakku. Lalu kita lihat gambar yang di bawah. Apa yang harus kita perbuat? Mari kita jalin kerukunan. Contoh kesadaran berkonstitusi juga. Lalu persatuan dan kesatuan akan mampu tercipta. Apabila kita sudah mampu, sanggup berkonstitusi, maka kita bisa saling menjaga yang namanya kerukunan. Terciptalah nanti persatuan dan kesatuan. Setelah itu, kalau sudah ada persatuan dan kesatuan, nakku, kita lihat lagi. Akan muncul yang namanya perdamaian abadi. Cita-cita dan harapan kita setiap insan warga negara Indonesia. Kalau sudah kita damai, kita merasa nyaman, Anda tenang, Anda juga nyaman melaksanakan apa yang Anda inginkan sesuai aturan yang ada, berarti akan muncullah yang namanya keadilan sosial. Ya, keadilan sosial di sini berarti keadilan akan sanggup kita rasakan secara menyeluruh oleh warga negara Indonesia. Itu ya, anakku. Oke, itu sedikit proses pembelajaran kita, anakku. Bapak harapkan tetap juga Anda membuat catatan dengan rapi. Ya, karena apapun katanya, kalau cuma Anda mendengar tidak juga Anda catat, berarti nanti Anda bisa lupa. Yang buat catatan dengan rapi, lalu nakku untuk tugas nanti Bapak akan share di Google Classroom. Oke, jadi tolong nakku hargai waktu, janganlah Anda terlambat mengumpulkan tugasmu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, salam SFD.